berbicara tentang kualitas pendidikan, terus mereka mengatakan kita kualitas pendidikan rendah itu di dalam pengalaman aktual saya tidak pernah seperti itu. Jadi sama ya. Bahkan kita di beberapa hal itu unggul ya. Terutama di pengertian-pengertian dasar yang saya sampaikan tadi itu unggul ya. Jadi tidak perlu berkecil hati ya. Tidak perlu berkecil hati dan tidak perlu membatasi diri hanya di Indonesia. Sekarang dunia sudah semakin terbuka, sudah semakin maju, maka kesempatan berkarir di luar itu menurut saya bukan sesuatu yang terlalu muluk untuk dicita-citakan. Itu sangat sangat bisa dicapai dan tidak perlu minder ya. Tidak perlu minder. Lulusan FMIPA UGM memiliki bekal yang sangat cukup. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas IPA. Kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa pada program Alumni Kebanggaan FMIPA UGM. Pada hari ini kita kedatangan tamu Bapak Andreas Tias Budi Waluyo. Beliau ada area Geophysics Western Gecko Schlumberger. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Geofisika di FMIPA UGM yang lulus pada tahun 1992. Beliau berkarir di Western Gecko, pernah menjadi DP Supervisor dan area Geophysics, pernah menjadi Senior Geophysical Training Instructor, dan saat ini menjadi area Geophysics di Western Gecko Schlumberger. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebelum kita masuk untuk mengulik bagaimana riwayat hidup Bapak Andi, mungkin kita bisa menanyakan kabar terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya Pak Andi pada hari ini? Baik, terima kasih. Ya, baik. Kemudian kita langsung aja nih Pak Adi, karena kita temanya yaitu adalah alumni kebanggaan FMIPA UGM. Mungkin kita kembali ke awal nih Pak. Bagaimana dulu bisa tertarik masuk ke FMIPA UGM? Monggo. Saya lulus SMA tahun 87 ya. Jadi saya masuk UGM angkatan 87. Terus terang pada saat itu saya diberi semacam arahan oleh kakak saya. Nah, kakak saya ini pada saat itu sudah lulus dari jurusan Geofisika dan Meteorologi ITB. Cuman kakak saya kenal dengan beberapa dosen yang pada saat itu membentuk program studi geofisika merintis program studi geofisika di UGM. Sebelum tahun 87 program studi geofisika itu tidak boleh dikatakan belum formal dari dasar. Jadi dia menerima mahasiswa fisika yang kemudian di semester kelima jika mereka memenuhi syarat dan tertarik, mereka bisa bergabung dengan geofisika. Nah, sejak tahun 87 itu dirintislah program studi geofisika dimulai dari penerimaan mahasiswa dari Sipermaru. Kakak saya yang lulusan Geofisika ITB ini kenal dengan Profesor Mugiono. Pada saat itu menyarankan saya untuk memilih program studi Geofisika FMIPA UGM.
Dan ketertarikan saya setelah dijelaskan secara garis besar ilmu apa yang akan dipelajari dan bagaimana peluang di dunia kerja ke depannya. Begitu ceritanya. Baik, baik. Kemudian pada saat masuk nih, Pak Andi, bagaimana itu Pak pada saat itu sistem pembelajaran di FMIPA UGM? Di tahun 80-an berarti ya, 80 akhir seperti itu. Iya, Itu sistem pembelajarannya pada saat itu bagaimana dan bagaimana Pak Andi menyesuaikan dengan sistem tersebut? Saya tidak memiliki perbandingan dengan tempat yang lain, tapi yang saya ingat betul adalah bahwa seluruh mahasiswa FMIPA pada saat itu harus mengambil kuliah-kuliah dasar, ilmu-ilmu sains dasar yang yang IPA ya, IPA. Jadi ada fisika dasar, ada matematika dasar, ada kimia dasar pada saat itu. Nah, keunikan ini bagi saya yang membuat ke depan saya mengalami betul setelah lulus itu bahwa ilmu-ilmu dasar, bekal-bekal ilmu dasar yang saya peroleh selama kuliah itu ternyata sangat bermanfaat. Artinya bahwa kadang sekarang ini ya banyak hoax-hoax di YouTube tentang teknologi baru, tentang orang yang menjual produk, ada yang menjual teknologi dan sebagainya. Itu di bawah sadar saya pada saat membaca atau mengalami hal itu, berita-berita spektakuler yang seperti itu, saya selalu sesuai enggak sih dengan dasar-dasar yang pernah saya pelajari itu ya. Itu benar-benar benar-benar sangat bermanfaat sebenarnya. Pengetahuan dasar yang kuat itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan karena saya bekerja di dunia geofisika, yang artinya sebenarnya terapan dari fisika, ada banyak hal yang di dalam pekerjaan itu membuat saya tidak sampai mengalami atau tidak sampai membuat waktu yang terlalu lama untuk mengerjakan sesuatu, karena saya tahu bahwa it doesn't make sense, ini secara prinsip tidak benar, itu tidak saya lakukan, tidak saya coba-coba, maksudnya artinya karena dalam terapan itu kita kadang mencoba-coba kan ya. Kadang dalam terapan itu kita mencoba-coba untuk solusi tertentu. Nah, mencoba-coba ini jika tidak ada batasan pengetahuan ilmu-ilmu dasar itu akan melebar dan akan memakan waktu yang panjang. Nah, itu yang bisa sangat dikurangi dengan pengetahuan fisika dasar. Kalau dalam hal saya, karena saya geofisika, fisika dasar kalau sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam fisika yang saya pahami pada saat kuliah dulu, saya tidak akan lakukan. Dan itu sangat bermanfaat. Baik, berarti berpengaruh secara langsung terhadap mindset yang Pak Andi punya sekarang seperti itu ya Pak? Iya, ya. Jadi bukan hanya dalam dunia kerja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, baik Pak Andi. Namun sebelum kita lanjut, mungkin bisa kasih gambaran sedikit nih Pak Andi. Bagaimana kuliah di FMIPA UGM pada tahun 87 tadi ya Pak? Itu
bagaimana situasinya, Pak? Saya anggap seperti pada waktu itu belum ada PowerPoint. Jadi kami kuliahnya pada saat itu di Skip Selatan, ya. Pada tahun pertama sampai tahun ketiga awal itu di Skip Selatan. Ya. Terus kuliah di tahun ketiga akhir dan keempat itu kalau nggak salah waktu itu administrasi sudah pindah ke utara semua, tapi sebagian kuliah masih di selatan kalau di geofisika itu. Nah, pada zaman itu ya mungkin zaman milenial sekarang tidak mengalami. Pada zaman itu yang namanya gelar itu penting, ya. Yang namanya gelar itu penting. Ya. Kalau sudah gelarnya insinyur atau dokter itu menteng. Tapi kalau gelarnya itu dokter Andes, minder. Nah, saat di semester 2 itu saya sempat mengalami rasa minder itu. Dan bahkan kepikiran untuk ikut si penmaru lagi untuk milih teknik, ya. Karena saya tidak suka jika saya lulus nanti saya dokter Andes tidak insinyur pada saat itu, ya. Syukurnya itu tidak berlanjut, tidak sampai terkejadian saya ikut si penmaru lagi dan saya menyelesaikan kuliah di FMIPA UGM itu sampai selesai. Nah, kenangan pengalaman yang paling berkesan tentu saja adalah saya sangat mengagumi cara mengajar dan membimbing dosen-dosen di FMIPA secara umum, ya. Dan lebih intens lagi dengan Profesor Mugiono almarhum, Profesor Kirbani almarhum, dan Pak Mahfi almarhum. Ya. Itu adalah tiga sosok guru pendiri atau perintis geofisika di FMIPA UGM. Kekecewaan pada saat masuk yang katakanlah tidak mendapatkan gelar insinyur itu ternyata di akhir kuliah saya menjadi kebanggaan karena saya bisa diterima kerja itu 2 bulan sebelum ujian skripsi dan 4 bulan sebelum wisuda itu sudah diterima pekerja. Itu kebanggaan luar biasa. Ya, ya, baik Pak Andi. Ya, itu nanti akan kita bahas bagaimana itu dengan perjalanan karirnya itu ya Pak Andi. Kita Iya. bahas ke belakangnya. Namun untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Andi, kalau menurut Pak Andi sendiri, apakah lulusan FMIPA UGM memiliki kesempatan karir yang khusus Pak setelah lulus, terutama di masa sekarang ya Pak? Bagaimana menurut Pak Andi? Kalau khusus menurut saya artinya dalam hal keilmuan, ya mestinya tidak. Artinya kesempatan karir itu luas, tidak khusus di bidang tertentu saja, tidak. Namun sayangnya kita berada di di Indonesia yang boleh dikatakan saya sering melihat bahwa di dalam administrasi penerimaan pekerjaan itu dicantumkan preferensi terhadap lulusan jurusan tertentu, dalam hal ini teknik misalnya. Itu yang menghambat. Tetapi secara keilmuan, secara kemampuan, secara bekal skill itu tidak ada khusus. FMIPA UGM bisa diterima dimanapun. Baik, baik, baik. Kemudian ini kita masuk lagi ya Pak Andi ke Yeah. yang tadi Yeah. itu ngomong-ngomong soal tadi yang diterima kerja 4 bulan Yeah. sebelum wisuda seperti itu ya Pak. Itu ceritanya bagaimana itu Pak? Jadi kalau dulu itu seingat saya seringkali alumni itu memberikan pengumuman lowongan pekerjaan. Dan itu pada saat itu tidak ada WA, tidak ada Facebook dan sebagainya itu. Jadi pengumuman itu dikirim entah melalui fax atau apa, terus kemudian oleh pihak administrasi kampus itu ditempel di papan-papan. Nah, seingat saya pada saat itu adalah dicantumkan
minimal IP berapa, terus kemudian persyaratannya adalah sudah lulus. Saya berbekal dengan tanpa surat lulus, hanya berbekal transkrip nilai dan surat dari Pak Kirbani pada saat itu yang menyatakan bahwa ujian skripsi saya sebenarnya sudah siap, tinggal 2 bulan lagi. Saya berangkat. Dan ya puji Tuhan, alhamdulillah ya, pada saat itu tidak ada kendala administrasi, jadi saya bisa berkompetisi dengan orang-orang lain yang sudah lulus lama maupun sudah lulus baru dengan bekal transkrip nilai dan surat dari sakti dari Pak Kirbani tersebut, dan ya akhirnya diterima. Itu diterimanya di mana itu, Pak? Saya waktu itu di Bandung. Jadi pada tahun 90 atau 91, Pak Habibie almarhum ya, Menristek Habibie itu kan mereka memiliki yang namanya IPTN yang di Bandung itu. Nah, Pak Habibie pada tahun 90 itu merintis yang namanya superkomputer. Jadi di IPTN itu mereka memiliki satu superkomputer yang kemudian oleh beliau dimanfaatkan untuk melakukan kerjasama atau joint venture dengan Western Geophysical dalam hal pemrosesan data seismik. Ke sana saya melamar dan diterima di situ. Baik. Western Geophysical itu Western Gecko itu atau itu beda lagi? Nah, itu dalam perkembangannya Western Geophysical itu akhirnya bergabung dengan perusahaan yang lain yang namanya Gecko Prakla dan menjadi Western Gecko di tahun 2000 atau 1998 antara itu, sudah saya nggak ingat persisnya. Baik, Pak. Iya, sehingga kan berarti kan Bapak sudah lama sekali di Western Gecko ini ya, Pak Andi. Betul. Nah, itu apa yang membuat Pak Andi bertahan di Western Gecko ini? Apakah dari kultur perusahaannya atau dari prospeknya? Bagaimana Pak? Mau dijelaskan? Kultur perusahaan itu sangat bagus dan tentu saja benefit atau kompensasinya cukup baik. Yang saya bilang kultur itu karena menjadi yang pertama karena di perusahaan kami ini benar-benar seperti boleh dikatakan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kami memiliki eksekutif di perusahaan kami itu eksekutif dari seluruh negara di mana kami beroperasi. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa orang Indonesia untuk sampai menjadi top eksekutif di perusahaan kami. Jadi kami itu memiliki diversity itu benar-benar diterapkan, fairness benar-benar diterapkan, ya, dan semuanya berdasarkan prestasi. Ya, jadi terukur ada jenjang karir itu diraih dengan tahap-tahapan yang terukur dan semuanya terbuka dan fair. Itu yang sangat saya sukai di perusahaan tempat saya bekerja. Baik, Pak Andi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini kan Western Gecko ini merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang oil service ya, Pak Andi. Iya.
Ya, baik. Eh, Berhubung perusahaan tersebut di oil service, mungkin bisa dijelaskan bagaimana peran geofisika dalam proyek eksplorasi minyak dan gas bumi, Pak. Mungkin mungkin bisa dijelaskan lagi secara lebih detail dari perspektif Pak Andi, karena kan memang untuk eksplorasi minyak dan gas bumi kan secara nalar sudah relevan ya dengan Iya, geofisika. Namun betul. untuk lebih detailnya bagaimana Pak Andi? Oke. Um, Ilmu yang utama yang kami gunakan di dalam eksplorasi minyak dan gas bumi ini adalah ilmu seismik. Seismik itu adalah salah satu mata kuliah ya, penting di dalam geofisika FMIPA UGM. Ada ilmu seismik dan ada seismik eksplorasi kalau nggak salah ya, entah sekarang istilahnya sudah lain. Itu yang kami gunakan. Nah, seismik itu sebenarnya adalah salah satu jenis gelombang. Maka karena dia salah satu jenis gelombang, prinsip-prinsip dasar fisika tentang gelombang, semua hukum-hukum fisika tentang gelombang itu berlaku. Nah, gelombang seismik ini digunakan untuk boleh dikatakan remote sensing. Artinya begini. Tentu saja kita tidak mungkin jika akan mengambil minyak atau gas itu mengebor di sebarang tempat. Kita tidak mungkin di tiap 1 meter jengkal tanah kita bor atau 1 kilometer kita bor, tidak mungkin karena itu akan membuat biayanya menjadi mahal. Nah, ada pengetahuan awal tentang kemungkinan struktur tanah di bawah permukaan tanah itu. Nah, itu diperoleh dari teman-teman kita di geologi. Tetapi untuk memastikan struktur tanah itu secara lebih detail, dia membutuhkan remote sensing melalui gelombang seismik tersebut. Nah, seismik yang dengan remote sensing inilah yang digunakan untuk memberikan gambaran secara lebih detail struktur di bawah tanah dan bahkan bisa mengindikasikan sifat-sifat batuan, sifat-sifat lapisan di bawah tanah itu dari dari karakter gelombang seismik yang terekam. Ya, tugas geofisis di sini adalah terutama di bidang eksplorasi itu, jadi di bidang hulu ya, di bidang eksplorasi, di mana kita mencari dan menemukan potensi-potensi migas dengan cara melakukan remote sensing menggunakan gelombang seismik, di mana kita menggambarkan, memetakan, memvisualisasikan struktur bawah permukaan itu tanpa kita melakukan pengeboran. Baik, baik. Berarti nanti sekalinya melakukan pengeboran itu memang sudah ada expected results dari riset yang dilakukan seperti itu ya Pak Andi. Iya. Nah, kalau mau gambaran atau katakanlah istilahnya 1 minute atau 2 minutes speak ya. Jadi kalau sumur itu, kalau kita ingin mengetahui kedalaman sumur, kalau orang geologi mungkin harus ke bawah, dia harus naik pasang tali, dia turun ke bawah, dia lihat. Kalau kita orang geofisik nggak perlu, dari atas kita melakukan memberikan sumber gelombang seismik, kita rekam di atas, kita tahu kira-kira kedalaman sumur berapa, airnya setebal berapa, kita kemungkinan sudah tahu, dan hasilnya mestinya mendekati dari pengukuran secara langsung. Kurang lebih seperti itu. Iya, baik. Luar biasa sekali Bapak Andi ini. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak Andi, ini seluruh dunia kan telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ya Pak Andi. Ya, betul. Dengan mempercepat penyerapan energi terbarukan secara global. Menurut Bapak Andi sendiri, bagaimana masa depan bisnis oil dan gas ini? Apakah Western Gecko, apakah ada program-program yang menuju ke arah sana, Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaan ini. Ini
beberapa saat yang lalu, boleh dikatakan 1 tahun atau 2 atau 3 tahun yang lalu, mungkin sebagian besar orang di lingkungan oil and gas itu menganggap bahwa bisnis kami adalah bisnis sunset bisnis ya, bisnis yang mengalami masa-masa terbenam seperti itu. Tapi di bulan November tahun 2022, jadi setahun yang lalu kurang lebih, saya mengikuti sebuah seminar di Kuala Lumpur, di seminar internasional di Kuala Lumpur. Di dalam salah satu plenary session atau sesi terbuka itu ada pembicaraan tentang hal ini. Dan saat itu saya ingat betul bahwa perwakilan dari Bank Dunia itu juga mengakui bahwa dalam jangka waktu yang cukup panjang, dunia itu masih akan memerlukan sumbangan energi yang berasal dari fosil. Secara presentasi memang menurun. Prosentasi sumbangan itu memang menurun. Tetapi jangan lupa bahwa kuantitas kebutuhan energi itu akan meningkat setiap tahun. Nah, karena kuantitas total energi itu meningkat, sementara prosentase minyak itu harus menurun, penurunannya itu tidak akan terlalu cepat. Oleh karena permintaan demand-nya tadi berkembang seperti itu. Jadi dia tidak mengatakan, bahkan dia tidak berani memprediksi zero fosil energi itu di tahun berapa, dia tidak berani. Dia bahkan mengatakan until long time sekian persen itu fosil energi akan tetap dipakai. Nah, disitulah potensi dunia kerja atau bisnis oil and gas ini. Tetapi jika hanya menyampaikan, menyinggung, memang pertanyaannya menyinggung tentang oil and gas ini, tapi jika hanya menyangkut hal itu, saya akan sedikit keluar dari itu. Jadi begini, Mas ya, pada saat ada satu ladang minyak, kemudian kita ambil minyaknya itu atau gasnya tersebut, ya, kita ambil, kita eksploitasi. Pada saat kita eksploitasi, di bawah itu kan ada kekosongan. Di lapisan-lapisan tanah yang ditinggalkan oleh minyak dan gas itu ada kekosongan. Kekosongan itu kadang diisi oleh air. Ya, secara umum akan diisi oleh air. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu dia tidak terisi karena kekhususan dari struktur tanah. Nah, sekarang ada yang namanya bisnis yang namanya carbon storage, carbon capture and storage, CCS namanya. Jadi ada orang yang berpikir bahwa dunia atau bumi kita ini terlalu panas karena terlalu banyak karbon. Oke, bagaimana jika karbon itu ditangkap, diproses sedemikian rupa sehingga tidak menjadi gas tapi semacam liquid atau solid yang seperti apalah materinya berubah dari gas itu, kemudian ditangkap dan diinjeksi ke dalam sumur-sumur tua yang telah ditinggalkan. Jadi karbon itu di-capture, kemudian di-storage di ladang-ladang minyak yang minyaknya sudah diambil. Seperti itu kasarannya. Itu ada berkembang sekarang. Dan itu studi itu bisnis atau proyek tersebut ada di Indonesia, ada sudah mulai 1-2, di Malaysia ada, kemudian di yang paling besar yang di sekitar kita ada di Australia. Itu yang saya lihat. Jadi teman-teman di perusahaan-perusahaan oil and gas itu berpikir, bahkan kami di Schlumberger SLB sekarang itu juga bergerak ke sana. Ada bagian di kami yang memberikan service carbon capture and storage CCS. Kurang lebih seperti itu.
ini akan dibutuhkan diskusi sains yang berkelanjutan seperti itu ya Pak Andi. Iya, iya, Dan iya, mungkin betul, ini bisa jadi suatu wacana yang bahkan bisa dikembangkan mungkin betul, betul, mungkin salah satu mahasiswa atau bahkan UGM sendiri seperti itu Pak betul. Andi. Iya, iya. Mungkin teknologi untuk apa namanya capture-nya masih bisa dijadikan lebih murah. Yaitu seperti itu adalah peluang-peluang yang ini ya, yang bisa ditangkap ya. Baik, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Andi, capaian apa saja yang membanggakan dan menjadi kenangan yang diingat selama menjalani karir hingga saat ini, Pak Andi? Monggo. Saya masuk ke perusahaan yang di Bandung tadi itu tahun 92, terus kemudian saya bergabung dengan Western Geophysical secara internasional itu secara global itu tahun 93. Nah, di tahun 96 atau 95 kurang lebih saya menjadi supervisor. Itu adalah supervisor termuda di Western Geophysical pada saat itu ya. Itu menjadi supervisor. Itu tentu saja itu adalah satu capaian yang cukup membanggakan bagi saya, dan capaian itu saya raih setelah pada saat itu ya, yang terekam pada saat itu adalah saya berhasil menyelesaikan satu proyek pemrosesan itu dalam 25 hari, dalam waktu 25 hari, dan itu adalah tercepat juga karena capaian itu, terus kemudian diangkat menjadi supervisor, dan itu ya supervisor termuda. Nah, terus kemudian di posisi saya sekarang adalah area geofisis ya. Nah, untuk menjadi area geofisis itu di perusahaan kami itu harus ada mengikuti semacam sekolah eksklusif ya. Saya katakan eksklusif karena dalam rangka tidak setiap tahun ada ya, dan tidak tiap 10 tahun atau 5 tahun pasti ada ya, karena membutuhkan investasi yang besar. Nah, di dalam sekolah eksklusif itu dalam rentang waktu 15 tahun hanya ada 4 kelas, di mana masing-masing kelas itu 10 sampai 14 orang. Jadi saya terpilih untuk mengikuti sekolah area geofisis tersebut di tahun 2012 dan lulus di tahun 2013. Nah, sekolahnya eksklusif, kenapa? Karena kami mengundang dosen-dosen dari Houston University atau University of Houston di Texas sana untuk menjadi pengajar, dan materi kuliahnya adalah materi S2 ya, setara dengan S2 yang dimampatkan menjadi hanya 1 tahun ya dengan proyeknya itu saya terpilih tentu saja menjadi kebanggaan juga, dan di tahun 2013 itu saya menjadi salah satu lulusan terbaik ya. Jadi itu sangat membanggakan. Kemudian menjadi area geofisis sendiri itu adalah jabatan teknikal yang prestisius boleh dikatakan di tempat kami ya. Pengertian area di sini sebenarnya artinya adalah saya atau mereka yang bergelar EG atau area geofisis ini adalah geofisis yang qualified untuk mensupport atau memberi advice terhadap persoalan-persoalan geofisika di satu area. Karena saya di Indonesia, itu area saya meliputi Asia dan Australia. Jadi apa namanya, skopnya sudah tidak lagi Indonesia saja, tapi meliputi Asia dan Australia. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah capaian-capaian yang boleh dikatakan sangat membanggakan. Baik, baik, sangat luar biasa sekali Pak Andreas. Berarti memang itu tenaga ahli wilayah seperti itu ya Pak. Iya, Ekspertisnya di Indonesia, Asia dan betul. Seperti itu. Betul. Baik. Kemudian sebelum kita masuk ke pertanyaan mengenai saran-saran nih Pak, ada beberapa pertanyaan tambahan.
karena memang ini sangat menarik sekali Bapak Andi sebagai ilmuwan seperti itu ya. Saya sendiri ingin bertanya mengenai prospek seperti itu sih Pak Andi. Kalau menurut Pak Andi sendiri, kalau sebagai ilmuwan seperti itu, karena kan geofisikis seperti itu ya Pak, itu kan sebagai salah satu jenjang karir yang natural ya dari jurusan geofisika, geofisikis seperti itu kan, itu salah satu yang sejalan seperti itu. Nah itu bagi teman-teman mungkin yang sekarang masih jadi mahasiswa atau calon mahasiswa yang tertarik ke FMIPA, itu sebenarnya prospeknya bagaimana sih Pak? Itu untuk menjadi ilmuwan di suatu bidang seperti itu. Apakah dibutuhkan motivasi tertentu? Bagaimana prospeknya di Indonesia? Atau apakah malah justru prospeknya lebih ke internasional? Atau malah justru di Indonesia ini ada potensi yang perlu dikembangkan dengan kayanya sumber daya alam? Mungkin bisa dijelaskan itu. Mungkin tadi agak banyak pertanyaannya ya Pak, tapi mungkin bisa dibantu sedikit Pak. Ya, boleh. Terima kasih. Saya terus terang tidak kurang suka jika semacam pandangan atau prospek itu dibatasi oleh lingkup apapun. Jadi menurut saya FMIPA UGM itu lulusannya terbuka untuk berkarir dimanapun saja. Nah, tentu saja ya di dalam persaingan yang ketat seperti sekarang ini, kita tidak selalu bisa jual mahal. Artinya kalau saya itu berprinsip kesempatan pertama itu yang ada itu ambil saja gitu ya. Nah, kedepannya kita melihat ya, setelah kesempatan pertama itu diambil, kedepannya kita melihat apakah yang saya ambil ini sesuai dengan ekspektasi saya. Seperti di perusahaan tempat saya bekerja sekarang ini, kesempatan berkarir itu terbuka lebar, baik di bidang keilmuan profesi saya, technical, maupun di dalam manajemen. Artinya bagaimana? Artinya begini, bahwa saya akan memiliki prospek maupun kompensasi maupun benefit yang sama dengan mereka yang memilih jalur manajer. Jadi orang-orang yang memiliki hati atau passion terhadap teknik atau rekayasa atau lebih spesifik ke dalam geofisika, itu tidak perlu merubah dirinya menjadi manajer untuk meraih top level eksekutif. Itu di tempat saya bekerja. Nah, kalau itu teman-teman itu memiliki passion di dalam manajemen, tidak masalah ya. Tapi kalau teman-teman memiliki passion yang hanya khusus di bidang keilmuannya, maka pada saat masuk ke dunia kerja, setelah diterima, ya dilihat-lihat prospeknya bagaimana. Jika prospek itu tidak ada, maka carilah perusahaan yang memberi peluang karir yang sama. Tidak harus menjadi manajer, kan seperti itu. Nah, terus saya juga merasa bahwa di luar negeri kesempatan kita itu sangat luas. Ya. Jadi saya mau cerita sebenarnya, Mas, tentu saja kita sering mendengar bahwa kritikan atau berita atau bagaimana tentang kualitas dunia pendidikan di Indonesia yang tidak sebaik di luar. Saya pernah menjadi training instruktur di kantor pusat di SLB di Houston ya, selama kurang lebih 3 tahun. Di sana saya mengajar karyawan-karyawan yang berasal dari kurang lebih 60 negara di mana SLB ini beroperasi. Dan saya tidak pernah menemukan satu kali pun lulusan dari Indonesia itu mengalami kesulitan. Bahkan secara khusus, ya, beberapa alumni adik angkatan saya ya, dari Geofisika UGM itu menjadi lulusan terbaik dari kelas-kelas training yang ada itu. Jadi apa ya? Kalau ditanya kalau terus saya diajak berbicara tentang kualitas pendidikan, terus mereka mengatakan kita kualitas pendidikan rendah itu, di dalam pengalaman aktual saya tidak pernah seperti itu. Jadi sama ya. Bahkan kita di beberapa hal itu unggul ya. Terutama di pengertian dasar yang saya sampaikan tadi itu unggul ya. Jadi
tidak perlu berkecil hati, ya. Tidak perlu berkecil hati dan tidak perlu membatasi diri hanya di Indonesia. Sekarang dunia sudah semakin terbuka, sudah semakin maju, maka kesempatan berkarir di luar itu menurut saya bukan sesuatu yang terlalu muluk untuk dicita-citakan. Itu sangat sangat bisa dicapai dan tidak perlu minder, ya. Tidak perlu minder. Lulusan FMIPA UGM memiliki bekal yang sangat cukup. Baik, luar biasa Pak Andi ya. Jadi sebenarnya itu melalui pandangan itu ya Pak, itu melalui perspektif untuk mungkin mahasiswa-mahasiswa yang sebenarnya mereka sangat tertarik untuk terjun ke dunia penelitian dan eksplorasi, namun mungkin seakan-akan pada masa sekarang itu mereka harus kerja cari uang, padahal sebenarnya ya mereka masuk itu untuk itu, mereka ada motivasi tersendiri. Itu saya hanya menginklusikan saja sehingga mungkin suara mereka bisa dipastikan lagi oleh Pak Andi di sini seperti itu Pak. Baik. Kemudian ini saya ingin menanyakan saran ya Pak, kita masuk ke beberapa pertanyaan terakhir. Jadi apakah Pak Andi memiliki saran kepada FMIPA UGM sebagai institusi dalam proses belajar mengajar mereka terhadap mahasiswa agar nanti alumni yang dihasilkan benar-benar mempunyai kompetensi yang berkualitas, baik itu dari sisi teknikal ataupun manajemen seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Andi tadi. Monggo. Saya terus terang sudah lama nggak berkunjung ke kampus ya. Sekian tahun yang lalu saya beberapa kali berkunjung, tapi ini sudah lama saya tidak ingat, saya tidak tahu persis bagaimana metode pembelajaran. Menurut saya salah satu hal yang bisa dilakukan dan itu membuat lulusan FMIPA UGM lebih siap itu adalah bahwa sebanyak mungkin di dalam mata kuliah itu katakanlah di akhir setiap session itu dibuat proyek-proyek kecil, dan proyek-proyek kecil itu bisa disimulasikan. Satu proyek perorangan, satu proyek berkelompok 3-4 orang. Dan kemudian proyek ini harus dipresentasikan. Sesekali bahasa Indonesia, sesekali bahasa Inggris. Ya. Dan itu akhirnya mencakup semua hal. Ya. Satu, bahwa jika proyek itu dibiasakan, dan kadang-kadang individual, ya, proyek itu individual, artinya kita bisa bekerja secara mandiri. Kadang-kadang bekerjanya secara kelompok, artinya kita memiliki teamwork, memiliki skill untuk bekerja secara tim dengan baik. Kadang-kadang dipresentasikan ke dosen ataupun ke mahasiswa yang lain, artinya kita memiliki presentation skill yang baik, terasah mahasiswa tersebut. Dan kadang-kadang disampaikan dalam bahasa Inggris. Itu artinya komunikasinya, kita belajar komunikasi tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tapi juga dalam bahasa Inggris juga. Itu sudah mencakup 4 hal dalam satu mata kuliah. Ilmunya dapat, skill-skillnya dapat semua. Seperti itu. Jika itu bisa dibuat di banyak mata kuliah, akan jauh akan sangat-sangat luar biasa ya. Ya. Baik Pak Andi. Kemudian jika tadi saran untuk FMIPA UGM ya Pak. Sekarang kalau saran untuk para mahasiswa dan calon mahasiswa nih Pak. Apa saran dari Pak Andi dalam untuk mereka dalam membekali diri nih Pak, untuk mempersiapkan dan jenjang selanjutnya? Monggo. Ya, istilah sekarang itu upskilling. Upskilling itu penting, terutama dalam 1, komunikasi, dan 2, manajemen. Sudah, ya, keilmuan sudah nggak perlu
bekalnya sudah sangat cukup. Ya, kalau secara ilmu, entah lulusan kimia, fisika, geofisika itu sudah sangat cukup, sudah sangat mumpuni. Tinggal nambah upskilling di dalam ilmu komunikasi dan ilmu manajemen. Sampun, itu top pun siap. Iya, baik Pak Andi. Jika begitu, alhamdulillah selesai sudah wawancara pada hari ini. Semoga wawancara pada hari ini bermanfaat bagi Pak Andi, tentunya ini bermanfaat bagi saya, dan semoga bermanfaat juga bagi para penonton dimanapun kalian menonton. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk Pak Andi sudah menyempatkan waktunya, sudah menuangkan pikirannya pada wawancara pada hari ini. Namun sebelum saya tutup, mungkin ada kata-kata terakhir nih Pak, sebelum mengakhiri wawancara. Monggo. Salah satu hal yang mungkin belum disinggung di dalam wawancara ini, saya meminta dengan sangat untuk adik-adik mahasiswa, calon-calon alumni, jangan lupakan kampus. Itu aja. Jangan pernah lupakan kampus yang telah mendidik kita. Itu saja, Mas. Baik. Ya, mungkin kalau lebih lingkup lebih besarnya, bahkan jangan lupakan Indonesia, seperti itu ya Pak. Mungkin Pak Andi. Ya, pasti. Ya, pasti. Iya, baik, sekali lagi terima kasih Pak Andi. Saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata untuk Pak Andi dan untuk para penonton di rumah. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi di lain waktu, tentunya secara offline, semoga kita bisa bertemu juga para penonton-penonton di rumah. Juga jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Tonton video-video lainnya. Saya Bambang GR Sadono undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Inspirasi untuk Bangsa. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas Fisika gitu. IPA. Kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat